Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu aikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini. Tentu saja kita luruskan dan perbaiki niat kita untuk senantiasa mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan ketika sedang belajar ataupun menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, melanjutkan pelajaran kita sekarang masuk pelajaran yang ke-223. Masih membahas tentang ta'addud turuqil khairi wa tanawwu'iha, yaitu banyaknya jalan kebaikan yang pada pelajaran yang lalu kita sudah bahas dari ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 215, dalam surat Al-Baqarah ayat 197, dan juga ayat-ayat yang lain yang sudah kita sebutkan, yaitu surat Az-Zalzalah juga ada, dan juga surat Al-Jathiyah ayat 15. Man amila shalihan falinafsih. Ya, Allah mengatakan man amila shalihan falinafsih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amila shalihan, itu menunjukkan jalan kebaikan, amal soleh itu banyak ya. Dan juga dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, pakai tanwin di situ. Dan ini sudah kita sebutkan menunjukkan jalan kebaikan itu sangat banyak. Sekarang kita akan bahas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab zakat, babu bayani anna isma sadaqah yaqa ala kulli naw'in minal ma'ruf. Dalam kitab zakat, bab penjelasan bahwasanya sedekah itu umum atas segala perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Segala perbuatan baik itu termasuk apa? Sedekah. Kita baca hadisnya, yaitu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna unasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, beliau bercerita bahwasanya ada
sekelompok sahabat sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, wahai Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur. Ya, dusur itu maknanya adalah al-amwal. Mufradnya dasrun. Maksudnya orang kaya ya. Wahai Rasulullah, orang kaya bawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana juga kita puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka mampu bisa bersedekah dengan harta mereka, sedangkan kita nggak mampu. Karena sahabat Nabi yang datang kepada Nabi ini mereka fuqara, mereka dari kalangan sahabat-sahabat yang miskin. Ya, mereka iri. Itu orang-orang kaya bawa pahala banyak. Ya, mereka sholat sebagaimana kita juga sholat. Mereka puasa sebagaimana juga kita puasa. Tapi mereka bisa sedekah, kita nggak bisa karena fakir, nggak punya uang. Kemudian Nabi SAW menjelaskan ternyata jalan sedekah itu banyak. Jalan kebaikan itu banyak. Sedekah bukan hanya dengan harta saja, tetapi banyak cara untuk bersedekah. Kata Nabi SAW, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian mampu juga untuk bisa bersedekah? Kemudian Nabi SAW memberikan perinciannya, tafsilnya. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Setiap tasbih, kalimat subhanallah yang kita ucapkan itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap kalimat takbir Allahu Akbar yang kita ucapkan juga merupakan apa? Sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Dan setiap kalimat tahmid alhamdulillah yang kita ucapkan juga merupakan apa? Sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Dan setiap kalimat tahlil, itu kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan juga apa? Sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, mengajak orang untuk melakukan kebaikan juga apa? Sedekah. Wa nahyun anil munkari sedekah, dan mencegah seseorang dari perbuatan yang buruk juga apa? Sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan pada kemaluan kalian juga ada sedekahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat yang tadi berkata, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kita jika mendatangi istrinya, maksudnya hubungan badan, apakah dia akan mendapatkan pahala? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Apa pendapat kalian jika ada seseorang yang melampiaskan syahwatnya kepada sesuatu yang haram? Apakah dia akan mendapatkan dosa? Jawabannya tentu saja ya. Fakadzalika iza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga jika dia melampiaskan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, kepada istrinya atau kepada budaknya, budak wanitanya, maka tentu saja akan mendapatkan pahala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 1006 dalam kitab zakat, babu bayani anna isma sadaqah yaqa'u ala kulli nau'in minal ma'ruf. Di sini muallif rahimahullah taala yang dibawakan juga oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin hadis nomor 120. Di dalam bab bayani kasrati turukil khair, bab penjelasan banyaknya jalan kebaikan. Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin sampai membawakan 25 hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang jalan kebaikan itu banyak. Jalan kebaikan itu banyak. Di antaranya hadis ini, hadis Abu Zar. Hadis Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis nomor 120 dalam Riyadhus Shalihin. Yang mana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya jalan kebaikan itu banyak. Di antara sedekah. Sedekah merupakan jalan kebaikan. Dan ternyata sedekah itu tidak harus dengan harta. Tidak harus dengan apa? Harta. Sedekah bisa dengan cara yang sangat banyak.
Setiap kalimat tasbih, kalimat yang kita ucapkan subhanallah, itu sodako tasbih, takbir, tahmid, tahlil, al-amru bil ma'ruf, wan nahyu anil munkar, itu semuanya disebutnya sodako. Bahkan seseorang yang menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, hubungan badan, itu juga sodako. Jadi sodako itu sifatnya umum, berbeda dengan infak ya. Berbeda dengan infak. Kalau infak ya dengan harta, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sedekah itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Nabi SAW menyebutkan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu ya burhan, tanda bukti keimanan seseorang ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan jalan-jalan sedekah banyak. Setiap kalimat yang baik juga merupakan sedekah. Ya bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan mengatakan kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Setiap sendi manusia itu ada sedekahnya. Ada sedekahnya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainatnaini sedekah. Setiap matahari terbit, kemudian dia mendamaikan dua orang yang berselisih, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, itu sudah sedekah. Wa tu'inu rajul fi dabatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Seseorang yang membantu mengangkat atau menurunkan barang dari kendaraan orang lain, membantu saudaranya mengangkat barang ke kendaraannya atau menurunkan barang dari kendaraannya, itu merupakan sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah. Bahkan kalimat yang baik, ucapan kalimat kata-kata yang baik itu merupakan sedekah. Ya. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Ya, setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid untuk melakukan sholat merupakan sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sedekah. Bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan juga merupakan sedekah. Ya, di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi al-Yamani radhiyallahu taala anhu. Jadi sedekah itu banyak, bukan hanya dengan apa? Bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan uang, bukan. Tapi jalan sedekah itu banyak. Bisa dengan tadi sebutkan dari hadis Abu Dzar, bisa dengan apa? Tasbih, ucapan tahmid, tahlil, takbir, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan juga hubungan badan dengan istri itu merupakan sedekah. Di dalam hadis Abu Hurairah sebutkan sedekah itu bisa bentuknya mendamaikan dua orang yang berselisih, kemudian membantu saudara kita mengangkat barangnya ke kendaraan atau menurunkan barangnya, berkata yang baik, berjalan ke masjid, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu merupakan apa? Sedekah. Jadi jalan sedekah itu banyak. Ya. Al-amru bil ma'rufi sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajak manusia untuk melakukan kebaikan merupakan sedekah, dan juga nahyun anil munkar, mencegah orang dari perbuatan yang mungkar, ini merupakan sedekah. Dan dua hal ini, itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, merupakan rahasia kenapa para sahabat diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ternyata rahasianya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan label para sahabat dengan label khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan kepada manusia. Rahasianya apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan dan beriman. 3 ya. Jadi kalau misalnya kaum muslimin jalankan 3 hal ini, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah manusia dari perbuatan buruk, itu bisa menjadi sebab
Allah Subhanahu wa taala akan berikan kejayaan kepada kaum muslimin, dan tentu saja dengan iman, dengan iman ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita ambil faidah dari hadis yang mulia ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini dengan jalan-jalan kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya faidah yang bisa kita ambil, yang pertama, tanafusul muslimin. Ini saya ambil dari Bahjatun Nazirin Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Faidah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, tanafusul muslimin ala fi'lil khairat wa hirsihim ala amalit ta'at wa nailil kurubat. Ya, kaum muslimin itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kaum muslimin itu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu kita dianjurkan untuk saling berlomba-lomba melakukan kebaikan, melakukan amalan kebaikan. Dan jalan kebaikan itu sangat banyak. Kalau kita menemukan, mendapati ada jalan kebaikan di situ dan kita mampu untuk melakukannya, kenapa tidak kita ambil? Selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita berusaha untuk menempuh jalan kebaikan tersebut. Bisa jadi itu adalah amal jariah kita. Kita nggak tahu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan tersebut sebagai amalan rahasia kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi amalan pamungkas kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkirana minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan, jangan rendahkan amalan baik sedikit pun juga. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya sekedar senyum di hadapan saudara. Jadi kalau ada jalan kebaikan di hadapan kita dan kita mampu untuk melakukannya, ambil semampu kita ya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu hendaknya kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah satu, mafhumil ibadah fil Islam. Luasnya pengertian ibadah di dalam Islam. Jadi ibadah tidak hanya salat, puasa, zakat, haji, umroh, tidak. Tapi ternyata luas. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Kitab Al-Ubudiyah ya. Disebutkan tentang pengertian ibadah. Ya. Pengertian ibadah yang paling luas, yang paling jami, yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ubudiyah yang beliau wafat tahun 728 Hijriah. Dan ini pengertian ini dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan tentang makna pengertian ibadah secara istilah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'al al-zahira wal batinah. Jadi ibadah itu adalah sebuah nama ungkapan yang menjelaskan, yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Setiap amalan ya yang bisa mengundang kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkataan maupun perbuatan yang zahir, yang nampak kita lakukan, ataupun yang batin, yang tersembunyi dalam hati. Itu namanya ibadah. Setiap apa saja yang kita lakukan, maka jika kita ikhlas mengharapkan pahala dari Allah dan bisa mengundang kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah. Maka itu ibadah. Jadi ibadah itu luas, bukan hanya sekedar puasa, ibadah, sholat, walaupun itu ibadah-ibadah yang besar. Ya, tapi jangan terpaku pada itu saja. Ternyata ibadah itu luas. Bahkan perkataan yang baik, ya, itu ibadah. Bahkan disebutkan dalam hadis Abu Dzar tadi, kita sudah sebutkan bahwasanya setiap kalimat yang keluar dari lisan kita berupa
tasbih, tahlil, tahmid, takbir itu sedekah. Pelajaran yang selanjutnya juga bisa kita ambil adalah fuqaraul muslimin kanu yaghbituna aghniyahum liyaf'alul khaira mislahum. Kaum muslimin yang dari kalangan yang fakir, mereka melakukan ghibthah. Ghibthah itu hasad, hasad yang diperbolehkan. Itu namanya ghibthah. Ghibthah misalnya kita melihat ada orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita iri tuh. Kita iri. Saya mengatakan, kalau saya punya uang banyak seperti dia, saya juga mau. Saya juga ingin berinfak. Saya akan bangun misalnya mahat ya gratis untuk kaum muslimin sehingga tidak memberatkan kaum muslimin untuk menyekolahkan anaknya, untuk bikin pesantren, masukkan ke dalam pesantren tersebut misalnya, dan ingin membantu kaum muslimin meringankan beban mereka dari beban-beban kehidupan dunia. Atau melihat kalau saya punya uang banyak, saya akan bikin tempat makan gratis, siapa saya yang datang boleh makan, tinggal ambil sepuasnya, dan seterusnya, gratis misalnya. Banyak jalan-jalan kebaikan. Nah itu namanya ghibthah ya. Kalau ada orang kaya misalnya menginfakkan hartanya, kemudian orang miskin itu iri, saya juga kalau punya uang ingin melakukan seperti dia, atau ingin melakukan kebaikan untuk kaum muslimin dan seterusnya. Ini namanya ghibthah. Atau dia iri terhadap orang yang memiliki ilmu misalnya, Masya Allah itu ustadz ilmunya, Masya Allah, kalau saya bisa diberikan ilmu seperti itu, saya juga mau seperti ustadz ini dan ustadz itu. Diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemahaman agama yang baik dan benar, serta pemahamannya yang luas, hafalan Al-Qur'annya Masya Allah dan seterusnya. Itu namanya apa? Ghibthah. Ini hasad yang diperbolehkan. Hasad yang diperbolehkan. Kita iri ingin bisa melakukan kebaikan seperti yang orang lain lakukan. Iya, saya ingin bisa juga melakukan kebaikan, bisa juga menghafal Quran, baca Quran dan seterusnya. Ini namanya ghibthah, dan ini boleh. Ini diperbolehkan. Jadi orang-orang miskin dari kalangan sahabat tadi sebutkan, mereka ghibthah juga, iri kepada sahabat yang kaya. Mereka sahabat yang kaya itu bisa menginfakkan harta-harta mereka, sedangkan yang miskin nggak bisa. Sampai ketika di perang Tabuk kalau nggak salah ya, saya lupa. Ada kalangan sahabat yang miskin minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut perang, tapi mereka nggak bisa ikut. Kenapa? Karena nggak punya apa-apa yang dibawa. Nabi perintahkan untuk membawa bekal yang banyak, karena di perang Tabuk perjalanan panjang dari Madinah ke Tabuk, butuh waktu panjang, harus bekal cukup. Berjalan di padang pasir yang panas, tandus, tidak ada sumber air, nggak ada rest area di padang pasir zaman dulu. Kalau ada rest area bisa istirahat, bisa minum, bisa makan di situ. Nggak ada rest area di padang pasir zaman dulu ya, zaman dulu. Nggak ada tempat istirahat, nggak ada tempat untuk mengambil air, padang pasir. Makanya Nabi perintahkan siapkan bekal yang cukup, karena perjalanan panjang. Yang punya kendaraan bawa, yang punya bahan makanan banyak bawa, minum banyak bawa. Karena perjalanan panjang, bukan 1 jam 2 jam sehari 2 hari, tapi berhari-hari, bahkan berpekan-pekan. Makanya Nabi perintahkan untuk menyiapkan bekal yang cukup. Nah, sahabat-sahabat yang fakir nggak punya bekal, uang buat makan sehari-hari aja susah. Makanya Nabi tidak izinkan, sehingga mereka pulang menangis, nggak diizinkan karena nggak punya bekal yang harus dibawa. Subhanallah, sampai sedemikian rupanya para sahabat ingin ikut jihad untuk berjihad di jalan Allah karena nggak punya bekal untuk dibawa. Akhirnya mereka pun bersedih, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana mereka juga mengadu kepada Allah, bukan mengadunya kepada makhluk, bukan nulis status ya, bukan nulis status apa aja diadukan di status, nggak boleh ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Begitu juga pelajaran yang bisa kita ambil juga yang keempat, yaitu yusru al-Islam wasuhu latuhu. Kemudahan Islam. Islam itu mudah.
Islam itu tidak sulit, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Islam itu mudah. Jangan dipersulit. Inna hadzal din yusrun, kata Nabi SAW. Sungguhnya agama Islam itu mudah. Kalau misalnya nggak bisa sodakoh dengan harta, ya dengan yang lain bisa. Allah Subhanahu wa taala berikan turukul khair mutanawwi'ah. Jalan-jalan kebaikan itu bermacam-macam, banyak. Ya, kalau kita nggak bisa melakukan kebaikan yang A, ya kita melakukan yang B. Kalau nggak bisa B, C. Kalau nggak bisa C, D, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini bukti rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faqul muslim yajid fihi ma ya'maluhu liyuti Allah. Setiap muslim mampu untuk bisa melakukan ketaatan Allah apa yang mereka bisa untuk melakukannya. Iya, ini kemudahan Islam yang yang merupakan tanda bukti rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Pelajaran yang kelima, al-aghniya wal fuqara ya'murun atau ma'murun bi fi'li ta'at wa tarkil munkarat. Orang kaya dan orang fakir juga diperintahkan untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Ya, bukan hanya untuk orang miskin saja, tidak, tapi orang kaya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan dan juga meninggalkan kemungkaran. Ya, begitu juga sifatnya umum, seperti laki dan perempuan juga sama. Laki dan perempuan sebagaimana diperintahkan untuk melakukan kebaikan kepada laki-laki, begitu juga diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada wanita. Ya, umum, ya, tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan untuk orang Arab ataupun orang Indonesia untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran, ya. Tidak dibedakan antara kulit hitam ataupun kulit putih, kulit merah atau kulit kuning, nggak ada perbedaan. Semuanya sama. Laki perempuan, kaya miskin, ya, kulit hitam, kulit putih, Arab, Afrika, orang Indonesia, orang Asia Timur, ya, nggak ada bedanya. Orang Eropa, Amerika, Australia, semua sama. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah yang bertakwa. Inna akramakum innallahi atqakum. Pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari ini adalah sebagaimana judul bab, yaitu ta'addudu abwabil khair wa turukihi. Pintu-pintu kebaikan dan jalan-jalan kebaikan itu bermacam-macam. Dan juga hadis ini menunjukkan al-hasu alal musara'ah liqtinamil a'malis sahlah. Anjuran untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan ghanimah, untuk melakukan amal-amal yang mudah. Ya, amal-amal yang mudah kita bisa lakukan, ternyata bisa kita mengeruk pahala yang besar, yang banyak dari amalan-amal yang mudah tadi. Mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, semua orang bisa. Mudah. Dengan perkara yang mudah, sahlah, itu bisa mendapatkan ghanimah yang sangat besar berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa beramal kebaikan, amal taat semampu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita semua sebagai orang-orang yang dimudahkan, diberikan taufik untuk melakukan amalan ketaatan tersebut. Innallaha qadirun alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita pertolongannya untuk senantiasa bisa mengamalkan amalan taat, mengajak manusia kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga berikan taufik agar kita semangat dalam melakukan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita di atas kebaikan, di atas Islam, di atas sunnah, sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi.
kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.